Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat Good Lovers. Jumpa lagi di frekuensi kesayangan Anda 101.8 FM Radio Favorit Cendekia. Radionya pendengar setia Kota Magelang yang dipancarluaskan dari Jalan Sunan Ampel 5 nomor 451B Kota Magelang. Nah, bagaimana nih kabar pagi hari ini untuk sahabat Good Lovers? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Harus dong kalian harus tetap sehat dan juga tetap fit badannya. Nah, seperti biasa di minggu pagi yang cerah ini, Nida bakalan nemenin kalian selama 2 jam ke depan, mulai dari pukul 8 sampai 10. Tentunya nih di acara yang ditunggu-tunggu setiap minggunya, yaitu Ocesmu, Ocehan Santai Untukmu, yang diselingi lagu-lagu hits terkini ataupun nostalgia zaman 90-an, di mana sobat setia juga bisa request lagu dan kirim-kirim salam di nomor 0815 4108 8055, dan gak ketinggalan juga tentang informasi yang up to date pastinya. Nah, untuk mengawali pagi ini, Nida bakalan puterin sebuah lagu yang berjudul Bahagia dari GAC. Cek di song. Apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masalahmu, hadapi esok pagi? Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan, menantikan pelangi? Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah. Sebut hari yang indah, yeah. Marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia bersama hangatnya mentari. Nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia Hey, bagaimana kawan? Apakah kau tak merangkai semua citamu, bebaskan harapanmu? Hey, bagaimana kawan? Apakah kau tak menapaki babak baru, pancarkan semangatmu? Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah. Sebut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia bersama hangatnya mentari. Nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia yeah. Go clap your hands if you're gonna make it turn. Gonna clap my hands, you'll know I'm gonna make it burn. I'm a yeah. Bet you gon' like this fit, baby, yeah, I'm sure. Better make it right, watch the AC and you learn. Kita Marilah kita mensyukuri, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia jalani hidup ini. Bahagia
Wah, enak bener yang pagi-pagi sudah ngopi. Nggak takut Pak kena Erik, emah, Mas. Ini beda, Pak. Ini kopi racik bumbu Arab cap baba kumis. Kopi herbal yang kaya manfaat, nambah stamina dan vitalitas, juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oh, jadi ini toh rahasianya selalu sehat. Wajib dicoba ini. Telah hadir di kota Anda, kopi racik bumbu Arab cap baba kumis bersertifikat halal dari MUI, terbukti menyembuhkan berbagai macam penyakit, lemah syahwat, kencing manis, darah tinggi, asam urat, kolesterol, kanker, miom dan kista, dan lainnya. Tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Kami juga menawarkan kerjasama sebagai agen dan stokis di kota Anda. Info lengkap hubungi Bapak Muhammad Habibi, SPDI di nomor 081 346 232 492 atau 081 522 861 223. Kopi racik bumbu Arab cap baba kumis. Kopi untuk kesehatan Anda. Bosen banget liburan. Isinya tugas semua. Besok pergi yuk ke puncak. Jangan, corona tuh lagi mewabah. Ya elah Rin, santai. Gua tuh gak akan kena corona. Gua tuh kuat. Hah, iya lo kuat Gap, tapi orang lain tuh gak sekuat lo. Hah? Maksud lo apa sih? Maksud gue tuh Gap, corona mungkin gak akan membuat lo sakit, tapi lo bisa jadi membawa virusnya. Lo bisa tularin virus ini ke orang lain tanpa lo sadari tahu. Sumpah. Seriusan? Gak bercanda kan lo? Iya, makanya kalau nggak mendesak gak usah keluar rumah, apalagi sampai liburan. Duh, jangan deh. Mendingan lo stay at home aja, karena itu cara terbaik dari kita untuk menolong orang lain. Bener juga sih apa kata lo. Yaudah, gue liburan di rumah aja deh. Gue gak mau buat orang lain sakit. Cuman ini cara gue buat nyelamatin orang lain. Nah, gitu dong. Itu baru bagus. Yaudah yuk, kita lanjut lagi aja nugasnya. Ayo. Ayo kita sama-sama perangi virus corona. Ikuti gerakan stay at home dengan mengganti aktivitas sehari-harimu di rumah. Karena tanpa kamu sadari, langkah kecilmu dapat menyelamatkan banyak jiwa. Gila, masa sih separah ini? Diriku di sini. Apa kau ini kamu? Corona apa sih? Apa mobil corona itu? Kau tanya aku pula, aku nggak tahu. Serius lah, botak. Botak macam ganteng aja kau, malah kau botak nanti. Yang bener. Jadi corona itu adalah wabah penyakit. Lanjutin lah. Ya kau baca sendiri lah, kau cari sendiri lah. Penting kali aku ngomong sama kau. Hah, ganggu kali kau. Kemana lagi kau? Aspal jalan aku, banyak tanya kau. Dia nampak heran dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Menurutnya, ini sedikit aneh. Temannya bilang, ini adalah wabah. Dan suatu hari, dia dihadapkan dengan Dia lagi. Masih nggak sadar kau? Masih nggak sadar kau ya? Tuh, kau lihat. Masih nggak sadar kau? Udahlah, jangan kau pikir terus. Ngapain kau di sini? Terserah aku lah. Udah. Aku mau mandi keluar kau. Cepat. Curang betul. Minggir kau. Marah-marah aja terus kau. Marah. Tensi dalam kau. Hipertensi. Aku ngelawan aja. Gila orang. dia mulai mengingat kejadian yang dia alami sebelumnya. Namun sayangnya, keadaan itu membuatnya menjadi bingung, cemas, emosi, bahkan ketakutan. Ternyata dia telah mengabaikan hal penting
yang selama ini dia kira orang-oranglah yang terlalu berlebihan. Yuh, kenapa mukamu sedih, Rong? Aku nggak bisa pulang, Win. Mana ya? Ya udah, kau sabar aja dulu ya. Ini cuma sementara, Sob. Mending kau telepon mama kau tanya kabarnya, biar hatimu lebih tenang, oke? Ya udah deh, aku coba ya, Win. Sip. Aku mau pulang, Bu, tapi nggak bisa. Loh, kenapa pulang? Nggak usah pulang, kamu di sana aja. Kan sekarang ada wabah corona. Yang penting itu yang kita lakukan sekarang, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga lingkungan sekitar. Kalau bisa, coba kamu ingetin ke orang-orang untuk tetap pakai masker. Kalau kamu ada kelebihan masker, kamu mungkin bisa bantu orang-orang dengan memberikan di sekitar kamu. Belajar peduli ya, Nak, ke orang lain. Bersyukur dia masih memiliki teman yang peduli terhadapnya. Bersyukur dia sempat diperingatkan oleh lingkungannya, walau sempat dia abaikan. Betapa sulit hidup di tengah rantau. Namun, inilah waktunya untuk menentukan pilihan yang tepat. Akhirnya dia sadar dan mencoba untuk mengikuti pesan ibunya. Dalam situasi ini, yang terpenting adalah menjaga diri, melakukan kegiatan positif, dan menyempatkan waktu untuk saling peduli. Ayo, kita bangkit dan rubah keadaan. Untuk bumiku, untuk kita, karena ini hanya sementara. Masih di 101.8 FM Radio Favorit Cendekia, radionya pendengar setia Kota Magelang. Masih bersama saya Nida. Oke, saatnya kita request lagu dan kirim-kirim salam. Bagi sobat setia yang mau SMS, langsung saja di nomor 0815 4108 8055. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, sekarang sudah ada 2 SMS yang masuk. Yang pertama, datang dari Mbak Yanti buat Mas Andre, yang katanya tetap jaga kesehatan, tetap produktif di rumah, dan semoga bisa bertemu kembali walaupun sedang sibuk bekerja. Nah, Mbak Yanti ini juga request lagu dari Al Ghazali featuring Selsia Sania, Kesayanganku, yang katanya lagu ini menggambarkan perasaannya yang mungkin mereka sedang kasmaran nih. Nah, makanya Mbak Yanti ini request lagu tersebut. Nah, untuk Mbak Yanti ditunggu ya lagunya. Cek di song. Hatiku remuk redam jika tak ada kamu menemani aku. Dengarlah cinta, ku memanggil namamu di setiap malamku. Ku memikirkan kamu. Aku sepi, 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 sepi jika tak ada kamu. Aku mati, 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 mati jika engkau pergi. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu. Kesayanganku, hidup matiku untukmu. Ku mohon, pertahankan aku.
tak ada kamu menemani aku. Adalah cinta, ku memanggil namamu di setiap malam, ku memikirkan kamu. Sepi jika tak ada kamu. Aku mati jika engkau pergi. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu. Kesayanganku, hidup matiku untukmu. Ku mohon pertahankan aku. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu. Dengarlah kesayanganku, hidup matiku untukmu. Mohon pertahankan aku. Dengarlah kesayanganku, hidup matiku untukmu. Siap ya semua? Siap dong. Siap, yuk. Ayo. Yuk mulai ya. Ya ayo. Awas, jangan ada yang salah ya. Ini mau gue play ya lagunya. 1, 2. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed. Ya, gue salah lagi. Gimana sih gerakannya? Bingung deh. Iya, gue juga salah. Sama-sama, ulang. Ulang dong, please. Ya, gimana sih lo? Udah diulang berkali-kali juga. Ya maaf, gue kan gak fokus nih, lapar soalnya lapar banget. Mending mesen makan aja deh yuk. Ya udah deh. Yuk mesen yuk. Ayo. Sharebox McDonald aja yuk. Banyak pilihan dalam satu paketnya. Apalagi harganya oke banget loh. Sharebox, share the moment. Dan SMS yang kedua datang dari Mas Satya buat Mbak Maya yang katanya salam kenal aja nih. Nah, semoga Mbak Maya lagi dengerin radio favorit Cendekia ya. Dan Mas Satya request lagu dari Public, Make You Mine. Oke, langsung saja, gak usah nunggu lama. Kita putarkan request lagu tersebut. Tapi jangan mana-mana ya, tetap stay tune di 101.8 FM radio favorit Cendekia, radionya pendengar setia Kota Magelang. Cek di song. Well, I will call you darling, and every
you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. Oh darling, darling, baby, you're so very fine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you. Mau kemana? Kerja dong. Katanya sakit. Itu kan kemarin. Pagi ini aku sudah mendingan. Sakit kepalanya? Enggak lagi tuh. Demamnya? Sudah reda. Bapak minum obat apa? Revagan tentu. Revagan dari Bayer meredakan sakit kepala, demam, nyeri otot dan sendi, serta pegal linu yang menyertai flu. Sebab setiap tablet Revagan mengandung salisilamida dan paracetamol. Bapak pergi kerja dulu, Bu. Baca aturan pakai. Jika sakit masih berlanjut, hubungi dokter. Jorok betul itu tetangga. Tidak mau menjaga kebersihan. Jangan suka menyalahkan tetangga. Rumah kita bagaimana? Lihat, anak kita rewel terus dan perutnya buncit. Apa hubungannya dengan anak kita? Anak kita cacingan, Bu. Cacingan? Kalau begitu, harus cepat-cepat diberi Upikson. Cacingan disebabkan telur cacing yang ada pada makanan yang tidak terjamin kebersihannya dan lingkungan yang tidak bersih. Biasakan mencuci tangan sebelum makan. Bila anak Anda cacingan, berikan Upikson. Upikson mengandung piperazin, buatan Bayer. Bayer menjamin mutu. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! 1, 2, 3. Ateng lagi! Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu! Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Pancen leres. Samnika wonten bombat, si tablet kuning segi 6, mawi formula ingkang tepat lan rangkep khasiatipun. Bombat, mantunaken watuk kering, watuk mawi riak, watuk alergi, lan watuk amargi rokok. Bombat, obat watuk produksi Kalbe Farma. Loh, tangannya kenapa Bang sampean Bang? Garuk-garuk terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok, segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Kadas kurang, oleskan kau panas, gatal-gatal jamur kulit akan lenyap dengan kau panas. Kau panas, kau panas, sungguh nyata khasiatnya. Anu kadas kurang, gatal-gatal, oleskan saja kau panas. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Rujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Loh. Tangannya kenapa Bang sampean Bang? Kok garuk terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok, segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, dah ada yang jor-manjur selain Kalpanax, tak iya? Kalpanax? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur.
Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rusak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gata-gata lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Buntir dawa lo bentuke. Wah, ya mesti dek lawang obat flu Mixagrid. Wahing terus iso mampet ngombe Mixagrid. Irung buntet kabeh iso plong ngombe Mixagrid. Waduh, sakit kepala. Ayo cepet ngombe Mixagrid. Masuk angin, awak greges. Ojo lali ngombe Mixagrid. Obat flu Mixagrid iku bentuke buntir dawa lho. Film, irung buntet, sirah ngelu. Ngombe Mixagrid. Masuk angin, awak greges. Ya ngombe Mixagrid. Lah saiki wis ana Mixagrid sirup obat flu kanggo anak-anak. Rasa stroberi sing disenengi arek cilik. Tablet Mixagrip untuk dewasa, Mixagrip sirup untuk anak-anak. Produksi Dankos. Aduh, mbok. Wah, tuh kok langganan. Aduh, Cak. Nek watu, ojo mbok sing digoleki. Ngombe yo Mixadin. Legone lahir batin. Sebab Mixadin iku cili barange, gede khasiate, Cak. Oh, ngono ta. Lah iya, Cak. Legone lahir batin, mergo ngombe Mixadin. Bener ancene, nek ngombe tablet obat watuk Mixadin, legone iku lho lahir batin. Iso ngobati watuk, iso nglegakno nafas, ambekane yo longgar. Cilik barange, gede khasiate. Ngombe Mixadin, legone lahir batin. Tablet obat batuk Mixadin, produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pak, itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan, itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, Entrostop. Pil stop thread alias Entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan Entrostop. Nah, ini yang benar Pak. Pil stop thread hanya Entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat Entrostop. Seset. Selanjutnya, sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Solihin selaku pembina dari Klub Ilmu Komunikasi 2020. Waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Bapak Solihin dipersilakan untuk memberikan sambutan. Sekali lagi, kepada Bapak Solihin, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan sambutan. Nah, apa sih Bapak Solihin lama banget gak ngomong-ngomong? Nah, gini nih rasanya kalau gak percaya diri. Mau ngomong tapi malu karena punya masalah bau mulut. Permenkes dulu, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Permenkes, ngembaliin pede lo dengan hempaskan bau mulut.
Tersebar lewat udara? Tidak. Tersebar lewat droplet dan dapat diam di sebuah objek dalam kurun waktu yang cukup lama? Iya benar. Ayo lanjut. Pakai masker itu ampuh buat ngelawan virus ini? Tidak. Perkuat daya tahan tubuh dapat mencegah penyebaran virus? Iya, ayo. Berarti saat ini memperkuat daya tahan tubuh dengan menjaga kebersihan dan kesehatan fisik itu penting? Penting banget dong. Coba tebak caranya gimana? Dengan olahraga, minum vitamin, dan makan makanan bergizi ya? Nah, selamat! Kamu pemenangnya. Keren banget pokoknya. Sebagai bentuk langkah preventif penyebaran virus COVID-19, ayo lindungi orang tersayangmu dengan cara menjaga kebersihan serta kesehatan diri dan sekitar. Jangan lupa, hotline call COVID-19 di Indonesia itu 119. This public service announcement was brought to you by Kementerian Kesehatan. Masih di 101.8 FM radio favorit Cendekia, radionya pendengar setia Kota Magelang. Masih bersama saya tentunya di acara Ocesmu, Ocehan Santai Untukmu. Nah, seperti biasa di edisi minggu pagi ini, Nida mau membahas tentang informasi yang sedang gencar-gencarnya, yaitu tentang COVID-19. Pastinya sahabat Good Lovers tidak asing lagi kan dengan informasi tersebut. Nah, benar sekali, COVID-19 sekarang ini memang menjadi wabah yang mengerikan bagi masyarakat Indonesia. Sebab COVID-19 merupakan wabah yang menular melalui kontak langsung seperti bersentuhan dengan seseorang. Nah, untuk itu, sahabat Good Lovers tetap simak terus ya di berita selengkapnya di tema kali ini yaitu pandemi COVID-19. Untuk itu tetap stay tune di 101.8 FM radio favorit Cendekia dalam acara Ocesmu, Ocehan Santai Untukmu. Hah? Harga bahan pokok bakal jadi mahal dan langka selama pandemi COVID-19. Waduh, gue harus pergi ke supermarket sekarang nih. Oke, udah sampai parkiran. Gue harus ke supermarket cepet-cepet nih sebelum kehabisan. Belanjaan udah semua, saatnya pulang. Astaga, baru inget kalau hari ini kan waktunya bayar kosan. Duh, mana uangnya udah habis lagi. Wah, berita hoax tuh teman-teman. Jangan mudah percaya mengenai berita COVID-19 yang ada di internet, apalagi dari pesan broadcast seseorang yang belum tentu kebenarannya. Update resmi berita COVID-19 hanya ada di website resmi covid19.co.id. Di luar dari itu harus waspada teman-teman. Yuk share ke temanmu agar terhindar dari berita hoax. Aduh, panas-panas gini enakan minum yang segar-segar nih. Segar. Botolnya jangan dibuang sembarangan dong. Loh, emangnya kenapa? Kamu tahu nggak sih, botol kayak gini bisa berguna loh. Bisa didaur ulang jadi barang-barang yang berseni. Selain itu juga kalau buang sampah sembarangan kan bisa membuat lingkungan kita menjadi rusak dan tidak enak dilihat dan dapat merusak ekosistem alam. Oh iya, maaf, aku nggak bakal kayak gitu lagi deh. Yuk mulai sekarang kita jaga lingkungan kita agar tidak menjadi rusak dan kita budayakan Go Green lingkungan kita agar lingkungan kita bisa menjadi terawat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Nature. Oke, masih di Jalan Sunan Ampel 5, nomor 451B, Kota Magelang. Nah, kali ini Nida mau ucapin selamat pagi dulu nih buat sahabat setia yang baru saja gabung. Untuk itu, untuk 1 jam lebih, Nida bakalan nemenin kalian buat ngomong tadi tentang soal pandemi COVID-19. Maka dari itu, Nida akan memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembahasan sesungguhnya. Nah, pada tahun ini, tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali warga negara Indonesia. Hal itu disebabkan karena adanya wabah yang disebut dengan wabah COVID-19. Wabah itu bermula dari kota Wuhan, Cina yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, untuk penjelasannya yaitu COVID-19 merupakan sekumpulan virus dari subfamili Orthonaviridae dalam keluarga Coronaviridae dan Ordo Nidoviridae. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung, mamalia, termasuk pada manusia. Nah, selain itu, COVID-19 ini telah merebah ke negara Indonesia dan saat itu terjadi di Indonesia tepatnya pada bulan Maret.
Adanya pandemi tersebut mengakibatkan berbagai dampak di berbagai bidang, termasuk pada bidang pendidikan, perekonomian, dan kesehatan. Usaha pun sudah dilakukan untuk pemerintah dalam mengatasi COVID-19 tersebut. Akan tetapi, masih sering warga negara yang belum menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan. Nah, antisipasi tersebut seperti kita harus sering-sering mencuci tangan supaya tetap terhindar dari COVID-19 tersebut. Selain itu, menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Nah, maka dari itu, kalian sebagai masyarakat jangan menyepelekan dengan adanya pandemi COVID-19 tersebut. Nah, bagi sahabat Good Lovers, itu sedikit penjelasan dari Nida mengenai pandemi COVID-19. Jadi, nanti Nida bakalan ditemani dengan Ibu Siti Zubaidah selaku guru SD Jurangbo 5 Kota Magelang. So, tetap stay tune di 101.8 FM Radio Favorit Cendekia. Dan Nida akan kembali setelah lagu yang satu ini dalam acara Ocesmu. Berikut lagu dari Enau, Negara Lucu. Cek di song. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Banyak gaya kosong isinya, sedikit gerak banyak maunya. Bangun usaha untuk orang rumah, biar kompormu tetap menyala. Yang susah gayanya nomor satu, sana sini jadi benalu. Ini pandangan dari kacamataku tentang negara yang lucu. Bukan jalan buntu, ku coba membantu merubah arahmu berlaku. Takkan tampak jika tidak bergerak, takkan mudah untuk sampai mereka. Tak berwarna, kau tak berbeda. Banyak gaya kosong isinya, sedikit gerak banyak maunya. Bangun usaha untuk orang rumah, biar kompormu tetap menyala. Yang susah gayanya nomor satu, yang senang hasil nipu. Ini pandangan dari kacamataku tentang negara yang lucu. Bukan jalan buntu, ku coba membantu merubah arahmu berlaku. Takkan tampak jika tidak bergerak, takkan mudah untuk sampai mereka. Tak berwarna,
Mbak, mau kemana? Biasa, kafe sebelah. Yuk ikut. Ke situ lagi? Makan burger lagi? Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak? Enggak deh, takut gendut. Bentar. Jadi, maksud lo, gue gendut gitu? Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula, dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Serius? Lah terus gimana dong? Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang. Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh? Masih di 101.8 FM radio favorit Cedekia, radionya pendengar setia Kota Magelang. Oke, ngomongin tentang meningkatkan kesehatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Nah, hal tersebut nanti akan dikaitkan dengan bidang pendidikan pembelajaran pada masa COVID-19 di para kalangan pelajar. Nah, langsung saja tanpa basa-basi kita akan dengarkan informasi dari Ibu Siti Zubaidah selaku guru SD Jurangebo 5 Kota Magelang. Halo, selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi juga Mbak Nida. Iya, dengan Nida di radio 101.8 favorit Cendekia. Baik Bu Siti, nanti Nida akan menanyakan tentang beberapa hal terkait dengan pembelajaran pandemi COVID-19. Nah, mengenai beredarnya informasi COVID-19 tersebut kan memaksa semua orang untuk melakukan adaptasi tanpa terkecuali para guru ya Bu. Nah, sekolah itu kan tentu saja ditutup, tapi aktivitas belajar mengajar harus tetap berlanjut ya Bu. Nah, pembelajaran secara daring itu selama ini digembar-gemborkan untuk menjadi solusi ya pastinya. Nah, hanya saja pembelajaran secara daring itu tak semudah yang dibayangkan kan Bu. Lalu bagaimana sih Bu pembelajaran yang dilakukan selama ini Ibu lakukan? Jadi begini Mbak Nida, untuk pembelajaran pada masa COVID-19 ini tentu saja dilakukan di rumah. Mengenai media sosial yang kami gunakan adalah Google Class, Zoom, Skype, WA Group, serta aplikasi-aplikasi lain yang mendukung pembelajaran seperti itu. Oh, baik Bu. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, saat ini Ibu mengampu kelas berapa ya? Dan mengenai media apa sih yang sering digunakan Ibu? Saya mengampu kelas 2 SD Mbak. Mengenai media yang sering saya gunakan itu bernama Zoom. Nah, disitulah muncul kendala Mbak. Jadi tidak semua anak bisa mengakses karena ada orang tuanya yang masih bekerja, mungkin ada orang tuanya yang gagap teknologi, dan mungkin tidak mempunyai handphone Mbak. Iya ya Bu, benar sekali. Nah kalau adanya kendala seperti itu tuh menyebabkan kerepotan yang terjadi pada Ibu Siti tidak ya? Menurut pribadi saya tidak merasa kerepotan sama sekali sih, karena memang dari awal prinsip menjadi seorang guru itu selalu tulus dan menjadi seorang pendidik ya Mbak ya. Karena semua itu kembali lagi pada diri kita sendiri untuk melakukan sebuah keikhlasan yang mana kita harus memaksimalkan cara kerja kita untuk anak-anak itu aja Mbak. Ya Bu, benar sekali. Saya memang paham yang apa dikatakan oleh Ibu. Nah, memang benar. Apa-apa itu harus diajarkan dan dilakukan secara ikhlas ya Bu. Karena nantinya pasti akan membuahkan hasil yang maksimal Bu. Nah, Ibu memang luar biasa dan Ibu memang patut menjadi panutan bagi pendengar setia radio. Iya Bu. Nah, sekarang ini Bu, kan Ibu tadi sempat bilang tentang kesulitan mengakses media daring tersebut. Nah, masih banyak kan orang tua yang gagap teknologi. Lalu bagaimana sih Bu agar para siswa itu tetap bisa mengerjakan tugas? Nah, padahal mereka itu masih ada yang belum paham tentang teknologi. Gini Mbak, jadi masih banyak sebenarnya yang masih kurang paham tentang teknologi. Dan ini juga kan mendadak gitu ya Mbak ya. Biasanya mereka menanyakan lewat WhatsApp. Sekarang sudah banyak ya WhatsApp ya. Untuk menghubungi saya dengan mudah, kadang video call seperti itu. Lalu saya tidak menyerah untuk mengatasi hal ini dan mencari alternatif lain berupa daring yang bernama Google Docs seperti itu. Di dalam Google Docs juga memberikan satu tautan yang berisi materi pembelajaran sekaligus tugas, dan di sana juga lengkap Mbak, ada batas waktunya
Jadi mereka lebih mudah mengakomodir kebutuhan siswanya dan orang tua juga bisa ikut andil seperti itu. Wah, begitu ya, Bu. Nah, memang benar sekali. Nah, kalau untuk tugas harian, bagaimana Ibu memberi tugas tersebut? Tugasnya ya tugas-tugas biasa, Mbak. Cukup mengerjakan seperti di Google ini, di Google Docs ini, kalau ada proyek-proyek pengerjaan, siswa tinggal di aplikasi ini saja, sudah cukup. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kalau biar lebih jelasnya bagi yang didengarkan untuk pendengar sahabat Good Lovers, bisa diberikan contoh penugasannya itu, Bu? Contoh-contoh lain penugasannya ya seperti saya menyuruh mereka untuk membuat video, misalnya dalam pembelajaran agama mereka saya suruh untuk menghafalkan surat-surat pendek, misalnya maksimal 3 surat seperti itu. Dan mereka disitulah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membimbing anak-anaknya untuk mengerjakan tugas ini gitu. Jadi ada dampak positif juga ada dampak negatif. Kalau positifnya ya mereka jadi lebih dekat dengan orang tua gitu. Nah, kalau itu kan dampak positif bagi keluarga saja ya, Bu. Nah, jika dampak positif yang didapatkan bagi ibu itu, apakah ada dampak positifnya, Bu? Memang, Mbak, ada, Mbak. Bagi saya itu pembelajaran daring itu fleksibel, Mbak, lebih fleksibel, baik soal waktu dan sumber pembelajaran. Konsep pembelajaran daring juga tidak menuntutnya untuk mengatur kelas seperti itu. Jadi lebih enak aja gitu menurut saya. Dan membagikan materinya juga lebih mudah. Wah, ya, Bu. Saya mengerti. Nah, tetapi Bu, kan itu saja kan dampak positifnya. Dan pasti juga ada dampak negatifnya ya, Bu. Walaupun memang lebih banyak dampak negatifnya ya, Bu. Ya, kita ambil hikmahnya saja. Tombak ada juga sisi buruknya seperti itu. Ya, benar, Bu. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Nah, saya juga akan menanyakan lagi tentang mengenai perbandingan kelas nih, Bu. Nah, perbandingan kelas tentang tatap muka atau secara langsung gitu loh, Bu. Dan non tatap muka seperti offline. Iya, iya. Nah, itu menurut Ibu pandangan Ibu itu perbandingannya bagaimana ya, Bu? Menurut saya perbandingannya jelas lebih baik apabila pembelajaran menggunakan kelas secara tatap muka ya, Mbak ya. Sebab di balik kelas tatap muka itu sangat jelas terjadi kebutuhan yang menguntungkan antara pendidik dan peserta didik gitu. Dan sampai saat ini menurut saya konsep pembelajaran ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien, Mbak, karena memang sudah terbukti keuntungannya dari pembelajaran di kelas dan guru maupun murid gitu kan berinteraksi sekaligus mendapatkan umpan balik seperti itulah, ada untungnya ada enggaknya gitu. Oh, berarti seperti memang yang lebih efisien dan menguntungkan itu memang tatap muka ya, Bu? Walaupun sering terjadi putus koneksi seperti itu, tapi lebih efektif sih dengan internet. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kalau perbandingannya tentang kelas non tatap muka itu bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu merasa menjadi pembelajarannya tidak baik atau materi juga tidak tersampaikan secara maksimal atau bagaimana, Bu? Iya, memang kurang maksimal, Mbak, sebab banyak siswa yang tidak memahami apa terkait materi yang disampaikan secara online atau daring ini, Mbak. Apabila pembelajaran secara non tatap muka itu para siswa benar-benar ada yang tidak mengerti. Ada yang terganggu juga konsentrasinya, mungkin buyar, kan kita nggak tahu ya, siswa tuh kadang suka kayak gitu kayak gitu aja sih. Iya ya, Bu, benar sekali. Memang juga terkait dengan sinyal itu juga sangat memungkinkan untuk menjadi kesulitannya ya, Bu. Kan memang ada yang kadang yang di desa pelosok seperti itu kan sinyal kadang tidak ada, jadi kita ya bagaimana ya, maklum sajalah gitu kalau telat mengumpulkan tugas misalnya. Nah, memang benar, Bu. Padahal untuk siswa SD saja masih banyak yang menyukai pembelajaran tatap muka ya, Bu. Nah, mereka kan lebih senang mendengarkan daripada membaca ya, Bu. Iya, seperti itu sih. Ya, untuk yang terakhir nih, Bu. Apa sih pesan untuk orang tua dalam menghadapi pandemi COVID pada masa pembelajaran ini nih, Bu?
Untuk orang tua sih memang pembelajaran daring atau online ini tak mau itu benar-benar banyak yang melibatkan peran orang tua ya. Selain itu konsep home learning juga memungkinkan distraksi bermunculan yang bisa mengganggu fokus anak gitu. Dengan demikian orang tua perlu menyadari kondisi tersebut gitu, dan orang tua harus bersikap tegas pada anak dengan memberikan jadwal-jadwal tertentu, karena kan juga sekarang kan keadaannya begini ya Mbak ya, harus ada kerjasama antara kami seperti itu. Begitu Mbak pesan dari saya. Wah, terima kasih nih Bu, baik sekali. Dan terima kasih Ibu sudah menyediakan waktunya untuk digali informasinya. Nah, tetap sehat selalu ya Bu Siti, dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bro, makan yuk. Aduh, enggak deh, males. Jam segini macet pasti, panas lagi. Mager gua. Nah, ngapain lu keluar? Kan ada GoFood. Gimana emang cara pakainya? Gampang, lu tinggal install di App Store atau di Play Store, dan juga lu udah ada promo buat anak baru. Ntar lu tinggal masukin aja kodenya. Wah, ya udah gue nitip dong. Install sendiri lah, kan gampang. Misi Mas pesanannya. Wih, cepet juga ya. Iyalah, GoFood gitu loh. Yaudah deh, sekarang gue pakai GoFood aja kalau mau jajan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.8 FM Radio Favorit Cendekia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Mbak, saya Intan. Iya, baik Mbak Intan. Mau request lagu apa nih? Dan titip salam buat siapa? Saya mau titip salam buat Bani Krama Atmaja Mbak yang ada di Bintaro. Terus saya juga mau request lagu Harta Berharga dari BCL Mbak. Oke Mbak Intan, ditunggu ya request lagunya. Dan terima kasih udah telepon ya. Dan bagi sahabat-sobat setia, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 101.8 FM Radio Favorit Cendekia. Dan ditunggu ya bagi Mbak Intan. Dan langsung saja nih Nida puterin. Cek di song. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon? Tuh kan Mak, pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.